Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Darul Muslimin atau Masjid Zubair bin Awam, ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah mendoaken raos syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Amargi ing dalu punika kita taksih pingaringan rahmat sahidayahipun sehingga saged ngajengaken pengaosan rutin Rabu malam Kamis menika. Kita lajengaken pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ingkang wingi kita taksih wonten bab yang ke 23. Ini menika bab amar ma'ruf nahi munkar. Ingkang wingi kita sampun menjelaskan hadis nomor 1 ngantos hadis nomor 1. Ingkang sampun kita jelasaken pilih tiang ingkang negakaken amar ma'ruf nahi munkar menika kados dene naik di atas kapal. Menawi wonten ingkang melubangi kapalipun kedah dipun cegah. Amargi menawi boten dipun cegah saged tenggelam sedanten penumpang. Semanten ugi wonten masyarakat menawi wonten kemungkaran nggih kedah wonten dipun tegakaken amar ma'ruf nahi munkar. Yang punya kekuasaan bisa mengingkari dengan tangannya, yang bisa dengan lisan saged arupi napa nasihat. Yang terpenting pilih kemungkaran itu ampun ngantos didiamkan. Amargi akibatipun fatal. Yang kena akibat tidak hanya yang melakukan dosa, ananging yang diam, orang baik yang diam pun akan kena akibatnya. Ada. Semanten ugi wingi hadis ingkang jelasaken pilih menawi pemimpin ingkang dolim, mendolimi rakyat, pemimpin yang lebih mengedepankan piyambakipun, keluarganipun, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, pemimpin ingkang dolim menika kita mengingkari paling minim inggih menika dengan hati. Mengingkari dalam hati. Lan menawi saged mengingkari dengan lesan nggih, monggo saken lesan, kirim surat dumateng Pak pemimpin nggih utawi para ulama niku nggih menasihati para pemimpin. Dan adab di dalam menasihati pemimpin menika tidak dengan terang-terangan. Wong kita mawon menawi dipun nasihati terang-terangan kita mboten remen. Karena seolah-olah menasihati secara terang-terangan menika napa?
ada unsur mempermalukan secara terang-terangan di tengah orang banyak. Jadi Nabi sama menjelaskan adab menasihati pemimpin menika apa dengan sembunyi-sembunyi, saged dengan surat, saged dengan empat mata. Harapanipun ketika nasihat menika secara sembunyi-sembunyi, harapanipun pemimpin menika saged nampi nasihat. Ngaten nggih, dados menasihati niku wonten adabipun. Jangan sampai bentuknya menasihati tapi justru mempermalukan di depan umum. Ngoten nggih. Kita sami ngaten menawi istilahipun memarahi anak di depan teman-temannya niku nggih terkadang dadosaken psikologi anak kurang baik. Nalikanipun apa? Memarahi anak-anak di depan teman-temannya. Ngoten nggih. Dados menika paling tidak menawi wonten kedzaliman kita mengingkari dengan hati. Dan tidak boleh memberontak pemimpin yang zalim selama masih sholat. Amargi kerusakan dari memberontak pemimpin yang sah niku kerusakanipun fatal. Akan ada kekacauan, ketidakamanan di kondisi di negara tersebut. Kita lajengaken sapunika hadis ingkang nomor 6 As-sadis, hadis yang ke-6. An ummil mu'minina, dari Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsyin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin yaitu Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Tadi Zainab niku napa? Zainab niku napa? Garwanipun sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena gelarnya Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah, nama-nama istri Nabi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, rumah Zainab, dalam keadaan rasa ketakutan, fazi'an. Dalam keadaan apa? Ketakutan. Kenapa nih Pak? Kanjeng Nabi ketakutan. Yaqulu, kemudian Nabi bersabda, La ilaha illallah. Nabi bersabda, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah, wailun lil arab, celaka bagi bangsa Arab. Kenapa Pak celaka? Karena keburukan telah dekat. La ilaha illallah, cilaka bangsa Arab karena keburukan telah dekat. Napa Pak Bu keburukan meninggal? Futihal yawma min radmi ya'jud ma'juj mislu hadihi wa halaqa bi usbu'aihil ibham wallati taliha. Celaka bangsa Arab karena keburukan telah dekat. Kenapa Pak? Karena hari itu telah terbuka tabir penghalang Ya'juj Ma'juj.
Sinten? Pada hari itu telah terbuka penghalang tabir Ya'juj Ma'juj. Seperti ini. Beliau apa? Melingkarkan kedua jari, jari yang membulat, yaitu ibu jari dan jari sebelahnya. Jadi jari sebelahnya itu apa? Jari telunjuk. Benteng Ya'juj Ma'juj sudah terbuka segini. Wah, mau keluar nih Ya'juj Ma'juj. Nanti apa? Melingkarkan jari ini pun adalah ibu jari dengan jari sebelahnya, berarti jari telunjuk. Ya'juj Ma'juj sudah mau keluar. Faqultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Kemudian Zainab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang soleh? Ya Rasulullah, apakah kami binasa sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang soleh? Maka Nabi menjawab, qala na'am idza kasural khabas. Zainab bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan masih ada orang soleh di tengah kami? Nabi menjawab, iya, akan binasa jika keburukan sudah tersebar, jika keburukan telah banyak, jika kemaksiatan telah merajalela. Meskipun masih ada orang soleh, maka akan binasa semuanya, akan kena musibah yang merata. Hadis sahih nawawi muttafaqun alaih. Nah, hadis menika nedahaken pilih suatu tempat, suatu negeri, suatu kampung, suatu masyarakat ingkang sampun kathah tersebar dosa dan kemaksiatan, banyak keburukan, kemungkaran, kefasikan, kesyirikan, kecurangan, maka kebinasaan dan kerusakan akan merata di tempat tersebut. Yang kena tidak hanya orang-orang yang jahat saja, tetapi orang soleh tidak dapat menghindarkan diri dari musibah tersebut. Ya nek pun tsunami niku yang kena tsunami enggak hanya orang jahat, orang soleh pun juga kena tsunami. Yang terkena nama Pak Bu, gunung meletus. Yang kena lahar enggak hanya orang yang jahat, orang baik pun juga kena. Terutama kalau orang baiknya kok malah diam, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Sampun kata kisah-kisah nih, suatu kampung, suatu desa yang tersebar kemaksiatan dan tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka semuanya akan binasa. Enten desa, enten desa naminipun Desa Lagetangi. Desa di terpundi Banjarnegara. Banjarnegara itu kan kesing Jawa Tengah nih. Ini wonten kampung, wonten kampung ingkang tersebar kemaksiatan. Perjudian, perzinahan, kesyirikan, minum-minuman keras,
bahkan LGBT. Pada suatu malam hari hujan deras, Pak, gelap. Apa yang terjadi, Pak? Di keesokan harinya kampung tersebut hilang, nggak tersisa. Semuanya rata dengan tanah. Kampung tersebut hilang dari permukaan bumi, rata dengan permukaan tanah. Tidak ada rumah satupun. Satu kampung hilang, Pak. Ternyata enten bukit, gunung ya, bukit ingkang ageng niku napa, Pak? Niku napa? Tugel. Ibaratipun niki nggih, aqua menika nggih nyuwun sewu, niki ditugel bles. Terus kampung Lagetang niku terserah di tepi. Nek longsor kan apa? Nggih, sing longsor kan ngandhapipun pas ngoten. Ngoten niki longsor kan ngandhapipun pas. Niki mboten. Dados bukit menika dipotong terus apa? Dibetorin terus diamblekaken nang kampung niku wau. Niku nang bukti sejarah seluruh penduduk meninggal dunia. Niku kan kuasanipun Allah. Wong bukit kok dipotong ngoten nggih. Lajeng napa, Pak? Terbangan ngoten nggih. Terbang napa intinipun nggih bisa pindah ngoten. Terus enten bukit niku longsoranipun niku mboten teng ngandhapipun. Ibaratipun kados bukit menika dipotong, potonganipun ditaruh teng mriko. Teng kampung menika. Jadi suatu kampung niku tidak boleh merasa aman dari azab siksa Allah. Amargi Pak, sebagian kampung menika apa? Adoh karo segara, ora mungkin tsunami. Wah, ngoten. Adoh karo gunung Merapi, ora mungkin gunung meletus teko kene. Laharipun ngoten nggih. Tapi dia lupa bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Mungkin merasa aman, ini daerah lempengan buminya stabil, enggak mungkin gempa bumi. Nah, kadang-kadang ingkang berpendapat ngoten. Dia lupa bahwasanya Allah niku Maha Kuasa. Wong kampung kampungipun Nabi Lut, Pak. Kampung LGBT. Kaum Sodom, kaum homoseksual. Niku kelawan kampungnya Nabi Lut. Kampungnya kaumnya Nabi Lut niku napa? Niki, Pak. Diangkat desanipun kampungnya kaumnya Nabi Lut diangkat, terus dibalik oleh Allah. Dibalik, Pak. Yang bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Kados sinau, Pak, ibaratipun niki napa? Diangkat ngoten terus dibalik nggih. Bles. Nah, berarti pun balik akan ngaten, Pak, ditambahi malih Allah hujani batu dari langit. Itulah kisahnya kaum Nabi Lut yang siksaan yang sangat pedih, adab yang sangat pedih. Kampungnya diangkat, dibalik, bles, napa, dihujani batu dari langit. Nah, niki napa, Pak Bu? Nedahaken bilih kemungkaran, kemaksiatan menika kedah dipun ingkari, kedah dipun tegakaken amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ing hadis menika wonten beberapa faedah. Ini menika enten kisahipun Ya'juj Ma'juj nggih. Nabi sudah menjelaskan Ya'juj Ma'juj itu sebentar lagi mau keluar kan ngoten. Sudah nawa, nah niki terbuka tabiripun pinten seukuran ngoten. Lingkaran jari tengah kali jari ibu jari, jari telunjuk dan ibu jari menika. Karena memang Ya'juj Ma'juj menika suatu kaum
yang akan muncul, akan keluar di akhir zaman. Ya'juj Ma'juj menika berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan, ketemu manusia dibunuhi. Bahkan apa Pak? Sungai-sungai mereka diminum airnya oleh Ya'juj Ma'juj sampai kering kerontang. Nah, munculnya Ya'juj Ma'juj berarti tanda kiamat sudah semakin dekat. Nah, tapi ini kan radmun, radmin itu nama sadabana hudul qarnain wa wal madkur fi suratil kahfi. Nah, radma. Jadi niku tabir utawi nawa Pak benteng, utawi nawa niku benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Lha sing ingkang ngurung ninten Ya'juj Ma'juj menika sinten? Dzulqarnain. Ya'juj Ma'juj niku kan di antara dua gunung. Nah, di antara dua gunung menika apa? Dibangun benteng yang tinggi, yang kokoh oleh Dzulqarnain dari cairan apa Pak? Tembaga. Radma niku ingkang napa dipun sebataken wonten surat Al-Kahfi. Bahkan sampai saat ini Ya'juj Ma'juj niku terus melubah